Kayak kemarin Cuan masuk MSCI, nah gue udah bilang gue jual, terus gue suruh member-member gue juga jual. Karena itu signal sell. Artinya kepentingan owner sudah selesai. Udah nggak ada benefitnya lagi buat gue jaga, gue naikin, udah nggak ada. Itu signal sell kalau gue. Kalau misalnya MSCI sell. BBYB? BBB itu ownernya agak ini ya. Ownernya agak kurang aja, gue kurang. Kan bukan arti perusahaannya jelek. Gue agak pesimis aja sama manajemennya gitu loh. Jadinya ya, gue trading di BBB, gue cuma trading ya, tapi tradingnya waktu itu kan lagi hype banget ya, untung 100% lebih lah. Yang gue hold itu sebenarnya Artok. Berarti yang berbeda dibandingkan yang... Tapi ini MSCI nih, nah sama. Jadi kalau Pani MSCI ya gue mungkin sell. Tapi sellnya bukan ke retail, sellnya pas MSCI itu gue sell. Ya menariknya kalau misalnya kadang-kadang itu masuk... liquidity gede itu bro. Itu bisa apa? Kayak contoh kemarin ya, Cuan masuk MSCI, itu transaksi sore. Cuman berapa menit sebelum closing ya, itu 3 triliun bro. Iya. Nah itu kalau Pani MSCI, gue cuman 1 kali transaksi, tek, udah beres semua, clear. Langsung duitnya ini, dapat. Gitu. Nah itu signal sell gue. Iya. Gue nggak perlu ngejual ke satu orang pun, ke satu retail pun gue nggak perlu. Gue cuma perlu sell di MSCI, udah beres. Exit. Walaupun ini ya, kita juga... Udah exit, udah. Sebagian mungkin bagian bayar hutang, sebagian punya gue. Beres. Walaupun ada ini juga ya, kayak kadang-kadang MSCI pun juga asteriknya belum tentu story-nya selesai dan langsung turun. Misalnya betul. Kayak DSSA gitu. Betul. Gila naik ke 100.000 lebih. Betul. Nah, DSSA gue ada main lagi tuh. Gue ada 2-3 bulan ini ada main. Itu untung banyak gue di DSSA. Miliaran lah untung DSSA. Lumayan. Iya, jadi ya... Dan kelihatannya dia masih ngejagain juga. Karena dia masih ada FTSE kalau nggak salah di bulan ini ya. Ada FTSE. Itu total MSCI sama FTSE itu kalau nggak salah dia harusnya bisa untung sekitar 33 triliun dapat flow-nya. 33 T bro. Kerja apa ya dapat 33 T. Cuman di saham doang bisa dapat 33 T dalam 2 bulan. Gitu iya, betul. Tapi kayak menurut lo ya kayak misalnya kayak DSSA gitu misalnya. Dia masuk ke MSCI. Nah pas masuk ke MSCI itu kok kemarin gue jual. MSCI gue jual. Nah, terus cuma dia lanjut lagi naik. Kayak gara-gara ada FTSE kan. Cuman udahlah gue cukup lah. Iya. Gue udah thank you banget. Iya, iya. Nah, apakah kalau kayak gitu ya, owner tuh masih punya kepentingan untuk menjaga harganya setelah dia masuk ke FTSE pun? Yes. Oh, kalau udah selesai FTSE udah. Nah, misalnya... Dia retail versus retail aja, organik. Kalau sekarang tuh dia masih... Kita ambilin dulu barang yang banyak begitu biar bisa jual, nanti jualnya kan barangnya lebih banyak. Let's say misalnya kita bisa beli 100 miliar lagi deh ekstra barang 100 miliar lagi. Kan begitu masuk FTSE dia bisa jual 100 miliar ini dengan di harga yang lebih tinggi. Untungnya lebih banyak. Kepentingan. Tapi kalau udah selesai ya udah organik retail versus retail aja gitu. Iya, tapi kalau misalnya saham yang nggak dijaga ya, misalnya kayak setiap kali masuk MSCI, dump, setiap kali masuk MSCI, dump gitu nggak turun, kita tidak memberikan return terhadap MSCI dan FTSE, apakah mereka akan merevisi ngelihat ini kayak, wah gila si Indonesia. Buat mereka itu duit kecil deh bro ya. Kan cuma 1% doang ya. Kayak sih duit kecil. Tapi sebenarnya kan kayak owner gitu jual itu kan bukan berarti dia buat foya-foya, buat beli Ferrari gitu kan, enggak. Contohnya yang gue denger kan DSSA misalnya masuk FTSE, maksudnya dia kan dapat duit nih. Gue denger tuh dia duitnya mau buat beli PGO. Yang gue denger ya, Lalu kan dia bisa ekspansi perusahaannya jadi lebih besar. Jadi bukan artinya owner jualan itu uangnya disalahgunakan, enggak. Dia juga buat kembangin perusahaannya jadi lebih gede.